Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah menyiapkan benang poli, kemudian manik-manik jika suka nanti, kemudian hakpen tulip ukuran 3 atau 4. Saya akan memulai dengan simpul awalan dulu, jadi seperti ini. Kemudian nanti setelahnya saya akan membuat rantai. Panjang untuk alas tasnya ya, jadi nanti rantainya ada sekitar 40-an rantai, tergantung nanti kita mau ukuran tas berapa ya. Oke, kita buat rantai. Kalau pengen dompet kecil ya mungkin 30 rantai cukup, tapi jika pengen tas yang agak besar nanti mungkin sekitar 45 rantai sudah cukup ya. Nah, di sini saya bikin yang sedang saja, tidak terlalu kecil tapi juga tidak gede banget, muat untuk bikin atau memasukkan mukena dan alat-alat kosmetik seperti itu. Ini sudah jadi 40 rantai. Kemudian saya mau kasih satu tusuk rantai ke atas untuk memulai dengan tusuk single bolak-balik ya. Jadi satu rantainya untuk naik ke atas biar nanti alasnya terlihat seperti persegi ya, bentuk persegi. Nah, kita akan bikin tusuk baliknya dengan tusuk single seperti ini. Nanti totalnya ada 40 tusuk single yang akan kita bikin memanjang sepanjang rantai yang sudah kita buat. Ini sudah sampai ujung, kemudian kita akan mengulangi prosesnya. Tambah satu rantai ke atas, kemudian balik, dan mulai lagi dengan tusuk single dari lubang yang pertama. Oke, nanti ada 40 tusuk single lagi. Oke, kita mau bikin single bolak-balik. Nah, proses ini menentukan tebal tas yang akan kita inginkan ya. Jadi semakin tebal tasnya, semakin tebal pula, semakin lebar pula nanti kita bikin single bolak-balik seperti ini. Nah, ini udah sampai ujung, kita bikin rantai lagi satu rantai ke atas, kemudian balik dan mulai proses yang sama. Membuat 40 tusuk single. Macam ini, terus ulangi prosesnya, kemudian terus lagi. Nah, nanti akan kelihatan tebal tasnya, tebal alasnya. Nah, di sini sudah kelihatan dan sampai pada tebal tas yang diharapkan, atau boleh juga disebut tebal dompet ya. Nah, untuk merapikan dan kita akan memulai dengan memulai untuk kita naik ke atas. Nah, alasnya akan kita kelilingi dengan tusuk single seperti ini. Cuma nanti ada
perbedaan ya, biar dia tidak mengkerut. Nanti di pojok-pojokan kita kasih dalam satu lubang ada 3 tusuk single. Oke, di sini udah sampai pojokan. Nah, biar ujungnya tidak mengkerut ya, kita kasih 3 tusuk single, kemudian benang sisa diumpetin saja biar rapi. Jadi kalau udah kepepet nggak pakai furing, tetap kelihatan rapi di dalamnya. Udah satu putaran, kemudian kita akan memulai dengan membuat kipas-kipasnya. Kita sebut saja ini layer pertama. Kita akan bikin kipas isinya dengan 6 tusuk double ya. Jadi jempol kiri saya nanti sebagai pusatnya atau lubang yang kita akan bikin kipasnya. Kita isi 6 tusuk double. Jadi kasih selisih 2 loop, 2 lubang. Seperti ini, kita mulai dengan 6 tusuk double pada lubang yang sama. Sudah kelihatan kipasnya. Kemudian selisih 2 loop. Nah, pada loop yang ketiga kita kasih tusuk single. Nah, kita mau bikin rantai, 2 rantai. Kemudian kasih selisih 1 lubang, kemudian tusuk single lagi. Nah, fungsinya lubang di sini adalah nanti kita mau bikin kipas untuk layer di atasnya. Kemudian dengan cara yang sama, kita bikin kipas beri jarak 2 lubang. Nah, lubang yang ketiga kita bikin untuk menyematkan tusuk double yang jumlahnya 6. Kita bikin 6 tusuk double untuk jadi kipas seperti ini. Oke, kita udah dapat kipas yang kedua. Kasih selisih 2 lubang, kemudian lubang selanjutnya kita kasih tusuk single. Kemudian prosesnya sama, kasih 2 rantai, selisih 1 lubang, kemudian kasih tusuk single. Oke, prosesnya diulangi terus ya, sampai kita dapat 1 putaran untuk layer pertama. Oke, ini layar pertama udah hampir 1 putaran, tapi kita mengalami kendala nih bun. Jadi kendalanya lubangnya terlalu sempit. Nah, kita mau siasatin nih, jadi nggak usah dicopot, nggak usah diulur lagi. Nah, kita kasih jaraknya 1 lubang saja. Nah, teman-temannya kan 2 lubang. Nah, di sini karena memang kepepet, saya kasih 1 lubang saja daripada kita kita tarik lagi benangnya, kita ubah lagi ukurannya. Oke, kita udah dapat 1 putaran. Kemudian saya akan memulai dengan layer yang kedua. Saya akan memulai dari ujung atau atas dari kipas yang kita buat tadi. Kipas akan kita selipkan di lubang-lubang yang kita bikin tadi ya, yang kita bikin rantai tadi. Nah, saya akan memulai dengan tusuk dan memulai dari bagian kipas yang ada di atas di sini ya. Kita kasih tusuk slip.
ini adalah rantai yang masuk-masukin ke dalam lubang yang di bawahnya. Nah, kita akan memulai dengan lubang yang kedua di sini pada kipas yang di atasnya, mulai dengan 2 rantai, kemudian kasih tusuk single pada selisih 1 lubang di sini ya kira-kira ya. Kemudian kita mulai membuat kipas 6 tusuk double, kita kasih di lubang yang sudah kita bikin tadi. Kemudian kaitkan pada lubang yang kedua atau kipas pada tusuk yang kedua. Nah, tusuk single 2 rantai, kemudian selisih 1 lubang kira-kira di sini, kemudian single, kemudian mulai lagi dengan membuat kipas. Jadi proses ini akan berulang untuk kita mendapatkan 1 putaran penuh. Oke, putaran kedua sudah hampir sampai, kita akan mengakhirinya. Putaran kedua ini boleh kita putus atau kita nanti slip-slipkan ya, kayak bikin tusuk slip gitu untuk memulai pada layer yang selanjutnya. Ini saya contohnya akan saya putus dulu, nanti next layer kita akan mencoba untuk tanpa memutus benang. Nah, kita putus dulu, kemudian benang sisa kita selipkan seperti ini, biar nggak bingung ya untuk tutorial pada layer kedua menuju ketiga kali ini. Oke, sudah selesai untuk layer kedua. Rapikan benang dengan nyala api. Layer kedua sudah selesai, kita akan menambahkan untuk kipas selanjutnya di layer ketiga, ikat benang. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana kita pindah layer tanpa memutus benang ya. Mulai dari sembarang titik, kita mulai di sini saja, sembarang kipas maksudnya. Kemudian kita mulai dari lubang yang di sini, di jempol kiri saya. Kita akan mulai membuat kipas seperti ini. 6 tusuk double. Dan lubang yang kedua pada kipas di bawahnya, lubang yang kedua kita kasih tusuk single, kemudian rantai, isi 2, kemudian selisih 1 lubang, kasih tusuk single di sini. Ya kita udah dapat lengkungnya di pojokan di sini ya. Kemudian lanjut lagi, kita mau bikin kipas.
Lanjutkan prosesnya ya sampai ujung ya, sampai satu putaran. Kita akan nanti naik pada layer yang keempat, layer di atasnya. Di sini kita mau bikin lubang. Oke, tusuk single saja untuk mengakhiri, kemudian boleh tusuk single atau kita ganti dengan tusuk slip seperti ini. Pada lubang yang kedua atau rajutan yang kedua kita kasih tusuk single untuk memulai rantai ya. Kasih 2 rantai, selisih 1 lubang, kemudian kasih tusuk single. Oke, macam ini. Saya ulangi prosesnya tadi. 2 rantai, kemudian tusuk single, kasih selisih 1 loop, 1 lubang. Kemudian kita akan memulai membuat kipas untuk layer yang keempat. Diberikan dengan 6 tusuk double maksud saya. Oke, kasih tusuk single untuk mengakhiri kipasnya. Kemudian 2 rantai. Setelah 2 rantai, kemudian selisih 1 lubang, kasih tusuk single. Nah, ulangi prosesnya. Tinggal naik ke atas dengan perulangan proses yang sama ya. Oke, sudah mulai melengkung untuk alasnya. Nah, hasilnya ketika sudah dapat beberapa kali putaran, terlihat seperti ini. Kemudian proses sudah akan dilanjutkan. Nah, hasilnya kita sudah mendapatkan tinggi yang diinginkan. Nah, untuk bagian ujungnya saya akan merapikan biar gampang untuk menaruh atau menjahit resleting. Saya akan memutarinya dengan tusuk single. Terserah ya, nanti mau beberapa putaran, pengen tinggi ya kita putarin dengan tusuk single yang lebih tinggi lagi. Oke, kita putari lagi, ini putaran yang kedua. Saya akan memutari tasnya atau dompetnya ini dengan 3 kali putaran saja. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Lanjut kita mau pasang handle ya.